Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, ketemu di hari ke-20 bulan Desember. Aduh, seandainya saya bisa menghentikan waktu sebentar aja. Ini kayaknya lagi maraton menuju garis finish. Tahun 2023 akan segera berakhir. Ya, sesuai dengan tema hari ini, andai. Mari kita sedikit berandai-andai. Apa yang kamu andaikan? Apa yang kamu punya skema what if dan else di dalam hidup ini? Atau setidaknya di tahun 2023 ini? Kalau ngomongin andai-andai sih kita punya banyak penyesalan ya. Kita punya banyak sekali kasus di mana kita berandai-andai. Seandainya saya melakukan ini bukan itu. Seandainya orang ini melakukan itu bukan ini. Banyak banget. Tapi apakah semua itu bermanfaat? Ya tentu saja tidak. Karena kita tahu tidak ada orang yang bisa mengubah masa lalu. Dan sekalipun ada orang yang bisa mengubah masa lalu, maka masa depannya sekarang ini akan menjadi masa lalunya dan semuanya akan berubah. Pokoknya chaos lah. Yang namanya teori time machine segala macam itu susah sekali untuk dipikirkan bisa terrealisasi karena itu satu titik berubah, yang lainnya pasti terimbas. Jadi kita nggak bisa bilang, oh masa lalu berubah, ntar masa depan berubah juga tapi sesuai keinginan saya. Belum tentu, ada begitu banyak variabel, saudara-saudara. Kalau ngomongin andai, ya saya juga punya banyak dalam hidup ini ya. Andai waktu itu saya lebih rajin belajar, lebih baik sama teman, lebih sabar, lebih ini dan itu. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi, yang paling saya andaikan adalah seandainya saya punya kebijakan untuk memutuskan hubungan yang tidak sehat, bukan hanya percintaan ya, tapi juga pertemanan, lebih cepat dari yang sudah terjadi, dan juga seandainya saya lebih kekeh mempertahankan, sekali lagi bukan hanya tentang percintaan tapi juga pertemanan, mempertahankan hubungan yang bisa long lasting sampai saya menua, istilahnya menua bersama. Kira-kira begitu ya. Seandainya saya waktu itu lebih baik, lebih sabar sama teman saya, sehingga persahabatan kami bisa berlangsung lebih lama, melampaui jenjang sekolah kami yang baru aja berakhir. Kami bisa berbagi momen-momen bersama saat kami berkeluarga. Ya begitulah. Banyak sekali saya berandai-andai. Saya berandai-andai, saya mengandaikan teman-teman saya semuanya menerima suami saya, dan teman-teman suami saya menerima saya. Ya itu kan maunya saya, ya enggak? Ketika kita ngomongin seandainya, kita berhadapan dengan begitu banyak kemauan kita yang tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena kita tuh bukan novelis yang lagi menciptakan semesta kita sendiri di dalam sebuah buku. Ya istilah kasarnya kita bukan Tuhan lah. Kita nggak bisa mengendalikan, memprediksi orang lain. Kita nggak bisa menetapkan untuk sebuah aksi dari saya, kamu harus bereaksi ini. Nggak mungkin banget. Oleh karena itu, segala macam pengandaian itu berkaitan pertama adalah dengan ekspektasi. Ekspektasi itu met or not, dipenuhi atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Nah, setelah ekspektasi, ngomongin apa kalau andai? Karena kita sebenarnya waktu itu punya plan B dari plan A yang tidak terwujud. Tapi plan B-nya juga tidak maksimal. Itu berkaitan dengan kita sendiri sebagai pribadi itu memprediksi skenario-skenario supaya lebih siap menghadapi masa depan. Ya memang berkaitan dengan ekspektasi, tapi ya itu ya, menurut saya sih kalau udah mulai berandai-andai, itu tentang memiliki dan mengelola ekspektasi. Dan yang kedua adalah yang tadi, apa tadi? Kok saya jadi lupa, aduh maaf. Seandainya saya ingat ya apa yang saya omongin beberapa menit yang lalu. Tapi yang namanya berandai-andai kan gak ada gunanya. Banyak teman saya nanya setelah saya menjadi rumah tangga tuh nanya, kamu pernah berandai-andai nggak waktu itu kamu nggak berhenti kerja di kantor? Gimana sekarang kehidupanmu? Apakah kamu
akan baik-baik aja dengan anak dan tetap kerja di kantor, mengurus rumah dan sebagainya. Saya nggak bisa bilang apa-apa karena ya itu tidak terjadi. Jadi mau berandai-andai juga apa gunanya. Tapi yang saya tahu untuk setiap keputusan itu akan selalu ada konsekuensi. Jadi yang harusnya diandaikan adalah bukan seandainya waktu itu dulu melihat ke belakang, tapi seandainya saya lebih siap untuk yang ke depan. Seandainya yang itu terjadi, saya sekarang sedang mempersiapkan diri. Jadi waktu saya tiba-tiba resign karena anak kami yang pertama terlahir sakit dan harus di NICU dan Perina selama 9 hari, saya memang tidak memprediksi kondisi itu. Yang dalam bayangan saya tuh saya melahirkan normal, pemulihan normal, pulang ke rumah dengan bayi yang sehat. Tapi itu tidak terjadi. 20 jam setelah dia lahir, anak saya pertama tuh muntah darah, lalu kemudian menjalani perawatan yang intensif. Waktu itu memang tidak dalam bayangan ya, sama sekali. Cuman dalam lubuk hati paling dalam, yang namanya juga insting ibu ya, itu ada sebuah dorongan untuk menyimpan uang lebih banyak waktu itu. Untuk lebih hemat kalau ada apa-apa. Ada apa-apanya saya nggak tahu. Dan ya terus terang saya nggak menginginkan lah ada hal apa emergensi yang terjadi yang berat dan buruk kan. Tapi secara insting tuh membuat saya menyimpan uang berhemat jauh lebih ketat sebelum melahirkan itu. Dan benar aja, saya kan udah menjalani proses melahirkan normal ya, sampai bukaan kelima. Itu fail, 7 jam stuck, dan akhirnya ketuban dipecahkan tanpa izin dari saya ke dokter. Wah, itu long story banget. Terus bayi saya keminum air ketuban, menjalani operasi darurat, dan akhirnya muntah darah 20 jam setelah lahir, dirawat. Itu impact emosionalnya tuh berat gitu buat saya. Tapi dalam pengandaian bahwa misalnya nih knock the wood ada sesuatu terjadi, saya udah siap. Dan benar aja, walaupun saya melahirkan secara operasi sesar, saya di-charge 2 kali. Karena saya sempat masuk ke ruangan untuk bersalin normal. Jadi waktu itu bill rumah sakit saya adalah uh, melahirkan normal, operasi sesar, rawat inap ibu 3 hari 2 malam, lalu anak 9 hari NICU dan Perina. Nah, bayang ya, waktu itu misalnya saya tidak punya insting untuk saving, untuk menyisihkan uang lebih lebih disiplin, ya mungkin waktu itu kami agak nggak ketolong ya karena sesaat sebelum enggak, bahkan sampai hari melahirkan pun kami tuh masih renovasi rumah. Karena rumah yang kami tempati itu cuma punya 2 kamar tidur. Orang tua satu anak, sedangkan keluarga pada berkunjung dari kota lain. Gitu. Ya itulah pengandaian yang secara instinktif kita punya karena kita manusia, kita hidup, kita belajar, kita melihat pengalaman sehari-hari. Ini memang pinter ya yang bikin temanya bersambung aja dari andai jadi pengalaman. Ini deh 10 jempol buat the podcasters Indonesia ya. Uh, jadi mengandaikan kalau yang terjadi itu di masa depan, saya udah siap nggak sekarang? Kalau yang terjadi masa depan ujian bahasa Korea itu akan susah banget, saya udah siap nggak sekarang? Siap. Kenapa? Karena sebelum kelas saya udah menyelesaikan bukunya misalnya. Dan maksudnya sebelum semester dimulai loh. Dan sebelum kelas saya udah belajar duluan. Di kelas saya belajar, sebelum ujian saya belajar lagi. Itulah yang namanya success is when preparation meets opportunity. Saya sih bukan mengamini, tapi saya setuju dengan itu. Karena tanpa persiapan, kita tuh nggak bisa apa-apa. Bergantung sama pure luck itu nggak akan berlangsung lama. Dan sebenarnya kita mau tampil depan siapa sih? Yang penting kan adalah personal best. Bagaimana memaksimalkan potensi diri dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Gitu. Kamu lagi berandai-andai apa? Andai dapat uang 1 miliar. 1 miliar mah sekarang udah dikit ya. Karena udah banyak mobil bernilai lebih dari 1 miliar berkeliaran di jalan di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau kamu masih punya andai-andai untuk tahun yang akan segera kita tutup ini,
Semoga kamu punya andai-andai untuk masa depan 2024 dan seterusnya. Bersiaplah karena hari depan itu ada dan akan datang segera. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.